Korban kelima longsor Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tim SAR gabungan. Sementara saat ini korban terisolir karena longsor putus jalur evakuasi. Usai 4 hari tertimbun longsor di Kampung Cisarakan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Siti Hamidah akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Bocah 8 tahun ini ditemukan dengan kondisi tertelungkup, tertutup kayu dan tertimbun material longsor. Untuk mengeluarkan korban, petugas harus menyemprot lumpur dengan air. Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Siti Hamidah merupakan korban kelima setelah sebelumnya satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya tertimbun longsor. Posisi tertelungkup dan tertahan oleh batang pohon, kayu. Kita agak kesulitan untuk langsung melakukan proses evakuasi karena harus menyingkirkan material masuk kayu yang ada, dan sekitar 1 jaman lah kita bisa menyingkirkan. Sementara itu, akibat akses yang terputus, sejumlah komunitas motor membantu distribusi logistik menggunakan motor trail ke daerah yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4 di Tegal, Belet, Sukabumi. Para pemotor ini harus mengantarkan bantuan melewati jalan yang licin dan curam. Banyaknya titik longsor menghambat pemberian bantuan bagi terdampak bencana. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Akibat ngebut, sebuah minibus hilang kendali menabrak pohon dan trotoar di Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 1 orang patah tulang, sementara 4 lainnya selamat. Pengemudi mobil ini dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati akibat patah tulang kaki usai kendaraannya menghantam pohon dan trotoar di Jalan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara 4 penumpang lain selamat dan hanya menderita luka lecet. Akibat kecelakaan, minibus ringsek dan harus dievakuasi ke unit laka lantas Polres Jakarta Selatan menggunakan mobil derek. Menurut saksi, awalnya mobil melaju dari arah Gandaria menuju Pondok Indah dengan kecepatan tinggi. Kebut, oleng, tabrak pohon dia, muter ke situ. Kenceng banget ya bang ya? Kenceng bang, nggak pelan dia. Kalau pelan paling mentok cuma pohon doang dia. Pengemudinya umur berapa tahun bang? Pengemudinya umur berapa tahun? Masih antara 18 sampai 19 bang, masih muda. Belum diketahui penyebab sopir hilang kendali. Kasus ini pun sudah ditangani unit laka lantas Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Sebuah kapal layar motor yang mengangkut 73 orang penumpang tenggelam di perairan Situ Bondo, Jawa Timur. Akibat kejadian ini 2 orang tewas dan 1 penumpang kapal masih dalam pencarian. Inilah detik-detik kapal layar motor Lorena Sari tenggelam di perairan Situbondo, Jawa Timur. Kapal layar motor yang mengangkut 73 orang penumpang ini tenggelam saat perjalanan dari Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb ke Pelabuhan Kalbut, Situbondo. Para penumpang kapal motor ini berhasil evakuasi kapal kargo KM Berlian Selatan yang kebetulan melintas di lokasi tenggelamnya kapal kayu tersebut. Gelombang tinggi membuat evakuasi berlangsung dramatis. Akibat kejadian ini 1 orang hilang dan 2 penumpang tewas. Para korban dievakuasi ke Pelabuhan Jangkar menggunakan kapal kargo KM Berlian Selatan dan kapal milik tim SAR untuk mendapatkan perawatan medis. Penyebab tenggelamnya kapal motor ini masih diselidiki petugas.
Menurut korban selamat, dek kapal tiba-tiba digenangi air diduga karena mengalami kebocoran. Dia bocor itu. Oh, bocor. Ya, bocor. Terus berapa jam ke rumah kambing di situ, Pak? Langsung itu bocor kira-kira 10 menit itu. Ada batuannya? Iya, langsung ke dalam air dari muka. Langsung itu mati mesin. Ya, Setelah itu pertolongan berapa jam dari kejadian? langsung itu. Ada kejadian langsung ditolong ya? Langsung ditolong sama kapal. Sama kapal ya? Hingga kini petugas masih melakukan pencarian terhadap seorang korban hilang. Kedua korban tewas telah dibawa ke ruang pemulasaran jenazah RSUD Asem Bagus. Sementara korban selamat telah dipulangkan ke rumah masing-masing usai mendapatkan perawatan medis. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Tingginya curah hujan membuat sejumlah wilayah di Sidoarjo, Jawa Timur terendam banjir. Bahkan daerah yang biasanya tidak pernah banjir, kini digenangi air akibat debit air sungai yang meluap. Kondisi terkini gitu. Tingginya curah hujan yang terus turun setiap hari membuat sejumlah wilayah di Sidoarjo Barat terendam banjir. Di antaranya wilayah Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya jalan desa, sejumlah area pertanian pun juga ikut terendam banjir. Sementara itu wilayah permukiman penduduk yang terparah terendam banjir di antaranya Dusun Pejarakan, Desa Bendo Tretek, Prambon, Sidoarjo. Diketahui hal ini terjadi akibat debit air sungai yang meluap. Enggak pernah kejadian baru kali ini. Baru kali ini. Ya, saya sudah 11 tahun, 12 tahun jalan. Baru banjir ini, Mas. Sungai katanya jebol sungai yang sini iya sama tarik katanya. Iya, jadi airnya meluap di sini. Terkait peristiwa ini, warga pun hanya bisa berharap curah hujan segera berkurang karena dikhawatirkan genangan air akan lebih tinggi jika turun hujan terus-menerus. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tanah bergerak di Kecamatan Cihara, Lebak, Banten membuat 21 rumah warga rusak parah. Hujan deras selama lebih dari 4 hari membuat struktur tanah di tempat tersebut bergeser. Kini 90 warga tinggal di tenda pengungsian. Pak, ini rumah milik siapa? Sejumlah rumah warga rusak dengan dinding terbelah akibat tanah bergerak di Kampung Curug Bandung, Desa Penyaungan, Kecamatan Cihara, Lebak, Banten. Tanah di sekitar kampung ini sudah amblas sedalam 1 meter, sehingga tidak memungkinkan untuk ditempati kembali mengingat intensitas hujan yang masih tinggi. Saat ini 90 warga tinggal di pengungsian. Mereka mengeluhkan tak ada air bersih dan kurangnya obat-obatan. Warga juga tidak tahu ke depannya akan tinggal di mana. Obat-obatan untuk orang dewasa ada, tapi kalau buat balita belum ada, popok itu belum ada. Udah gitu kan kebutuhan seperti ibu hamil juga kan butuh protein ya. Protein juga buat ibu hamil belum ada, kayak gitu. Makanan buat bayi juga belum ada, belum tersedia. Nggak ada air bersih sama sekali. Posisinya ini ada di tengah, Pak. Jadi kayak pulau. Jadi rumah ini sudah dikelilingi sama pecahan-pecahan rentakan tanah tersebut, Pak. Yang keduanya genangan air hujannya kemarin sama anginnya juga ya panjang, Pak. Ada 4 hari 4 malam. Hingga saat ini total 21 rumah warga tidak dapat ditempati. Warga berharap pemerintah terkait dapat segera mencarikan solusi bencana dan mengirimkan kebutuhan yang belum tersedia. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita langsung menuju ke Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta untuk menyimak sidang tuntutan terdakwa Harvey Muiz. Sejahtera berlokasi di Bangka. Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, Suranto Wibowo Rusbani, Supianto, dan Amir Sabana baik bertindak selaku Kepala Dinas SDM Destamen Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan persetujuan rencana kegiatan anggaran biaya RKB PT Rapinet Bangka Tin. Padahal Suranto Wibowo Rusbani Supianto
dan Amir Sabana mengetahui bahwa PT Rapinet Bangkatin selain menambang di wilayah IUP PT Timah TBK juga membeli biji timah ilegal dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah TBK. Bahwa rencana kegiatan anggaran RKB yang diterbitkan oleh Suranto Wibowo, Rusbani, Supianto, dan Amir Sabana seharusnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penambangan di wilayah IUP masing-masing perusahaan semester dan afiliasinya, akan tetapi RKB tersebut juga digunakan sebagai legalisasi oleh 4 semester lain, diantaranya CPP Nus Inti Perkasa, PT Sarwi Guna Bina Sentosa, PT Statindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa ke PT Timah untuk pengambilan dan pengelolaan biji timah hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah TBK, sehingga dengan tidak dilaksanakan RKB sesuai wilayah IUP-nya oleh perusahaan semester dan afiliasinya mengakibatkan tidak terlaksananya tata kelola pengusahaan pertambangan yang baik sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa kenyataannya RKB yang telah disetujui tersebut hanya formalitas untuk mengakomodir pengambilan dan pengelolaan biji timah secara ilegal dari wilayah PT IUP PT Timah TBK, dan Suranto Wibowo, Rusbani, serta Amir Sabana tidak melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Bahwa pada tahun 2018 Suparta telah meminta terdakwa Harvey Mois untuk melakukan negosiasi sewa menyewa smelter milik PT Rapinet Bangkatin dengan PT Timah TBK dan ditindaklanjuti dengan pertemuan pada bulan Februari 2018 antara Alwin Albar dan Mukhtar Rizapa Levi Tabrani dari pihak PT Timah dengan para pemilik semester. Di antaranya adalah terdakwa Harvey Mois mewakili PT Rapinet Bangkatin, Tamron alias Aon selaku PT pemilik CPP Nus Inti Perkasa, Robert Indarto selaku pemilik PT Sarwi Guna Bina Sentosa, Suwito Gunawan selaku beneficial owner PT Statindo Inti Perkasa, dan Pandelingga selaku perwakilan PT Tinindo Internusa bertempat di Hotel Novotel Bangka Belitung terkait permasalahan PT Timah TBK kepada para pemilik dan perwakilan pemilik smelter yang hadir, yaitu PT Timah TBK mewakili wilayah IUP yang besar namun memiliki jumlah produksi biji timah yang sedikit, dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa para pemilik smelter akan memberikan bagian biji timah sebesar 5% PT Timah TBK yang dihitung dari kuota ekspor smelter swasta. Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian dibuat WhatsApp grup dengan nama New Smelter dengan tujuan untuk memonitor para pemilik smelter yang melakukan pengiriman biji timah ke PT Timah TBK. Dalam pelaksanaan pengiriman biji timah 5% tersebut, terdakwa Harvey Mois mengakomodir pengiriman biji timah diantaranya dari Adam Mercon, Jenderal Adam Marcos. Jumlah pengiriman yang dilakukan Adam Marcos pada tanggal 18 April 2018 sampai dengan 1 Desember 2018 dengan total biji timah sebanyak 1.344.506 kg dengan jumlah pembayaran PT Timah sebesar 180.939.469.353 rupiah. Peter Cianata staf PT Fortuna Tunas Mulia yang terafiliasi dengan PT Rapinet Bangkatin. Jumlah pengiriman yang dilakukan Peter Cianata pada periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2018 sebanyak 479.409 kg dengan jumlah pembayaran PT Timah sebesar 88.949.324 rupiah, sehingga total pembayaran yang didasarkan tonase atau kadar timah mengakibatkan terjadinya pengeluaran PT Timah TBK yang tidak seharusnya sebesar 5.438.451.806 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Mohon izin melanjutkan. Ya, silakan. Bahwa dalam pelaksanaannya atas pengetahuan Mukhtar Rizal Pahlevi, Alwin Albar telah mencatatkan kegiatan pengiriman biji timah sebanyak 5% yang dikirimkan oleh smelter swasta tersebut seolah-olah legal atau resmi
sebagai produksi dari program sisa hasil penambangan PT Timah Tbk dengan metode pembayaran yang dilakukan oleh PT Timah berdasarkan harga pokok produksi yang telah ditetapkan oleh PT Timah sesuai tonase atau kadar timah. Namun, pada bulan Juni 2018 terhadap pengiriman biji timah sebanyak 5% tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan dikarenakan masih terdapatnya smelter swasta yang tidak mengirimkan biji timahnya ke PT Timah. Bahwa program pengamanan aset cadangan biji timah di wilayah IU PT Timah dengan kegiatan pengiriman biji timah sebanyak 5% yang dikirimkan oleh perorangan maupun smelter swasta diantaranya PT RBT, CV Penos Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Interno. Sementara itu pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah menerima sejumlah permohonan perkara hasil Pilkada serentak 2024. MK memberikan batas waktu 3 hari kerja untuk pendaftaran sejak KPU menetapkan hasil Pilkada. Hingga siang tadi sudah ada lebih dari 150 pemohon perkara Pilkada serentak dari tingkat kabupaten kota. MK memberikan batas waktu 3 hari kerja untuk pendaftaran sejak KPU menetapkan hasil Pilkada. Sementara itu persidangan akan dilangsungkan selama 45 hari sejak permohonan perkara terregistrasi dengan sidang perdana dimulai pada Januari 2025. Ketua MK Suhartoyo memastikan nantinya hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tidak akan menjadi hakim di persidangan yang sama. Dan pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama. Ya, jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Ratusan supporter Jackmania melakukan selebrasi di Bundaran HI Jakarta Pusat. Perayaan dilakukan pasca KPUD menetapkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dalam rekapitulasi hasil suara Pilkada Jakarta 2024. Ratusan pendukung Persija Jakarta atau Jackmania selebrasi di Bundaran HI Jakarta pada Minggu malam. Selebrasi dilakukan dengan memutari Bundaran HI, menyalakan flare, hingga meneriakan yel-yel kemenangan Cagup-Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Selebrasi dilakukan secara spontan atas unggulnya Pramrano di Pilkada Jakarta 2024. Sementara tim ses paslon nomor urut 3 mengatakan selebrasi ini adalah kemenangan bagi warga Jakarta. Pasca dilantik, Pramdul diyakini langsung bekerja keras demi menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Ini suara anak Jakarta, suara asli anak Jakarta tanpa uang, tanpa arahan dari pimpinan. Jakarta menyala. Jakarta menyala, Jakarta kota gue. Merdeka! Terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah mempercayakan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Dan kami yakin Mas Pram dan Bang Dul begitu dilantik akan langsung bekerja keras menyelesaikan permasalahan. Terima kasih. Adapun KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pramrano 50,07% dalam rekapitulasi hasil Pilkada 2024 Jakarta. Sementara pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih 39,4% suara. Kemudian dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana dengan torehan 10,53%. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Indra Purnama, iNews melaporkan. Sementara itu, tim hukum Ridwan Kamil Suswono akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta. Tim Ridho menilai KPU dan Bawaslu tidak profesional sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada menurun dan tidak dapat mencegah terjadinya dugaan kecurangan. Pada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya
terkait pemberian C6, dan itu seharusnya masyarakat, ya, seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Berarti KPU sendiri telah menjilat ludahnya. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi, telah menjilat ludahnya. Yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan, lampiran 3 berkaitan dengan Peraturan KPU nomor 17/2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. KPU juga mengakui itu. Dan naif ketika KPU Jakarta Timur mengatakan memang pendistribusian bermasalah, KPU DKI mengatakan semuanya sudah terdistribusi. Antar anak di bawahnya sama bapaknya aja ribut. Itu baru KPU. Belum lagi Bawaslu. Bawaslu apa yang terjadi? Banyak hal. Yang begini saja seharusnya administratif. Pertanyaan kami adalah apakah tidak ada peran Bawaslu di sini? Wajib Bawaslu mempertanyakan ini sebenarnya. Tapi apakah mereka lakukan? Tidak. Tidak. Sekali lagi tidak. Andai kata Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar, maka persentase ikut sertanya masyarakat ini akan lebih tinggi daripada hari ini. Dan ini yang terjadi, kenapa kita kemudian walk out. Dan itu sudah kita sampaikan. Ya pemirsa, babak baru Pilkada serentak 2024 memasuki proses permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi dengan sidang perdana mulai bulan Januari 2025. Di Jakarta, tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido saat ini tengah menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait putusan hasil Pilkada 2024. Lantas apa saja yang menjadi poin dalam gugatannya dan apakah dengan selisih yang cukup besar yakni sekitar 11%, gugatan tersebut bisa dikabulkan? Kita akan membahasnya bersama tim pemenangan RK Suswono Ali Lubis, juru bicara Pramono Rano Aldi Perdana Putra, dan peneliti Perludem Iqbal Kholidin. Selamat sore Pak Ali, Pak Aldi, Pak Iqbal. Selamat sore, Assalamualaikum semua. Dan teman-teman semua. Mas Aldi. Ya, sore semua. Ya, saya ke Pak Ali mungkin ya. Pak Ali, bagaimana persiapan pengajuan gugatan sejauh ini? Ya, persiapan sih lancar-lancar aja sejauh ini. Kita masih dalam proses, baik menyusun materi gugatan maupun untuk mengumpulkan bukti-bukti serta saksi-saksi untuk memperkuat dalil kita nanti di Mahkamah Konstitusi, gitu Mbak. Baik, kapan kira-kira pengajuan dimasukkan Pak? Kita tunggu saja, kan masih lama. Kita punya batas waktu hari Rabu ya kalau nggak salah jam 23.59. Baik, Pak Aldi, bagaimana tanggapan soal gugatan dari pihak RK Suswono ini? Ya, nggak masalah karena kan itu hak konstitusi dari setiap paslon ya. Jika merasa ada yang tidak beres atau merasa dicurangi atau merasa tidak adil, berhak saja untuk melakukan gugatan ke MK ataupun ke bagian-bagian terkait. Kita nggak masalah, kami pun juga sudah mempersiapkan jika kami yang menjadi sasarannya, kami juga sudah mempersiapkan tim ahli hukum juga berdasarkan data-data dan fakta ya. Intinya tidak masalah lah, itu hak setiap orang dan kami yakin juga lembaga-lembaga hukum negara juga pasti akan menetapkan sesuai dengan hasil yang seadil-adilnya. Baik, kalau saya boleh tanya Pak, yang dipersiapkan Pak Ali Lubis ini poin-poin gugatannya kira-kira apa saja Pak? Ya, tentu banyak hal ya. Kita akan mengangkat kasus-kasus yang paling aktual itu adalah tidak tersebarnya atau tidak terdistribusinya banyak masyarakat tidak mendapatkan C6 atau undangan atau pemberitahuan untuk memilih. Nah ini ternyata sangat masif. Kemarin kita udah dengar bahwa KPU mengakui yang sudah tersebar atau tersampaikan ke masyarakat itu sekitar 90%, 7,4 juta sekian. Faktanya di lapangan ternyata
banyak sekali yang tidak terpenuhi. Ini kan ada hak konstitusional ya warga negara yang hilang atau memang sengaja dihilangkan, saya juga nggak ngerti. Dan ini sangat-sangat masif dan ini menurut saya sangat sangat kecurangan yang parah lah kalau saya bilang. Kok ada gitu loh penyelenggara tidak memberikan hak terhadap masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Terus banyak kasus-kasus lain, misalnya kita melaporkan ke pihak Bawaslu, ada ratusan kasus, tapi sejauh ini tidak ditindaklanjuti, gitu Mbak. Dan saya ingin kasih informasi khususnya kepada para penonton Sindo News ini bahwa saat ini belum ada penetapan dari pihak KPU untuk menetapkan siapa paslon yang menang atau paslon yang ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ini perlu saya luruskan karena banyak narasi-narasi di luar, ada bahasa menang satu putaran dan lain sebagainya. Jadi perlu saya luruskan. Jadi masyarakat Jakarta perlu saya sampaikan karena kita juga kan dalam diskusi-diskusi ini perlu ya kan memberikan edukasi, memberikan pendidikan ke masyarakat bahwa proses masih panjang, masih ada instrumen Mahkamah Konstitusi, satu upaya hukum yang akan kita tempuh, yang mana yang perlu kita ketahui bersama Mbak ya, yang namanya Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali jurisprudensi yang mengadili perkara pilkada, putusannya itu pemungutan suara ulang. Artinya nanti kami akan berusaha untuk mendalilkan dan membuktikan hal itu supaya dilakukan pemungutan suara ulang. Apabila nanti dikabulkan dan diperintahkan Mahkamah Konstitusi kepada pihak penyelenggara untuk melakukan ya pemungutan suara ulang, tentu angka-angka hari ini akan berubah total. Mungkin itu Mbak. Baik, Pak, saya mundur sedikit. Tadi sempat Bapak sampaikan dari KPU salah satu yang disoroti adalah C6-nya tidak terdistribusi dengan baik begitu. Apakah mungkin KPU sudah mendistribusikan tetapi yang bersangkutan tidak di tempat atau faktor-faktor lain yang bukan dari KPU? Apakah mungkin? Itu kemarin sudah diumumkan, itu kurang lebih sekitar 400.000. Jadi yang terdistribusi 7,4 juta. Sementara fakta hari ini pemilih kita itu cuma sebesar 4,3 juta. Ada 3 juta lebih ya kan masyarakat yang tidak memilih. Artinya tentu tidak semuanya kasus yang sama, pasti ada yang golput juga. Tapi kan menjadi pertanyaan besar kita, kenapa begitu besar partisipasi masyarakat yang tidak ikut memilih? Sementara masyarakat yang memilih cuma 53%. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar kita. Awalnya kita telusuri, ternyata ditemukan fakta-fakta, banyak masyarakat, khususnya pendukung pasangan Ridho nomor urut 1, tidak mendapatkan undangan C6. Dan bahkan yang lebih parah lagi, ya Mbak, ketika masyarakat tidak mendapatkan undangan, mereka sudah mendatangi TPS-TPS tempat mereka, justru mereka tidak diperkenankan. Bahkan ada pertanyaan, mohon maaf, kalau tidak membawa undangan tidak boleh. Padahal yang kita ketahui bersama hanya memperlihatkan KTP saja itu bisa mencoblos seperti halnya waktu pemilihan presiden kemarin gitu loh Mbak. Baik, saya ke Pak Iqbal mungkin. Pak Iqbal, ini ada poin-poin dari Pak Ali dan kawan-kawan dari tim Ridho sudah disampaikan. Menurut Anda bagaimana poin-poin gugatan yang akan dimasukkan ini? Baik Mbak, yang penting sebetulnya adalah bagaimana gugatan hasil pilkada yang ingin diajukan nanti itu harus didukung oleh bukti konkret ya, yang bisa diterima oleh MK. Dengan logika-logika hukum, kemudian pembuktian di lapangan, ya, kemudian bisa mampu menjelaskan argumen-argumen yang memang bertanggung jawab. Itu ada suatu hal yang penting. Artinya, ketika itu tidak terjadi gitu ya, akan sulit gitu untuk kemudian ini mencapai sasaran ataupun target yang tadi disebutkan. Atau lebih tadi disebutkan mengenai PSU gitu ya. Perihal PSU ini kan
memang kalau misalnya kita lihat di Pilpres kemarin mungkin di beberapa daerah itu terjadi gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dalam konteks di Pilkada 2024 di Jakarta, yang paling penting bagaimana bukti kecurangan yang valid dan sah seperti tadi argumen yang disampaikan itu bisa terbukti. Namun kalau misalnya kita hanya menyandingkan dengan bagaimana distribusi formulir gitu ya, kami pikir sampai sekarang belum ada argumen yang cukup kuat untuk kemudian mengajukan pemungutan suara ulang. Sebab kan itu harus menghubungkan paling minimal dua variabel. Bagaimana formulir C6 ya, yang kemudian untuk formulir pemberitahuan itu sudah tersebar dengan korelasinya berkaitan dengan partisipasi warga gitu ya. Karena kita bisa lihat bahwa dari awal sendiri memang khusus Jakarta, kemudian Jakarta gitu ya, memiliki potensi penurunan atau degradasi pemilih ya, partisipasi pemilih dalam pemilihan. Kita bisa melihat itu dari awal, dan kemudian kita juga bisa melihat bagaimana nanti gitu ya, partisipasi ini apakah terbukti nggak nih hanya cuma karena formulir C6 tadi, kecuali masa-masa kecurangan teknis lainnya misalkan di TPS gitu ya, seperti yang tadi disebutkan, selama itu ada bukti yang konkret, bukti yang cukup gitu ya, logika hukumnya jalan, ya itu mungkin bisa saja untuk kemudian mengubah hasil, tapi pikir itu memang menjadi jalan yang cukup berat. Baik, kita tahan dulu dialog sebelum kita lanjutkan. Setelah informasi yang berikut ini, Komisi Pemilihan Umum Jakarta bersiap menghadapi gugatan terkait pemilihan kepala daerah 2024. Gugatan tersebut terkait perselisihan hasil pemilihan umum yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Perempuan 1131, jumlah 2300. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 482743, perempuan 563737, jumlah 1046480. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 1800107. Jumlah surat suara yang digunakan 1046480. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih 731. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 752896. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya. Ya, kita lanjutkan sesi dialog. Saya ke Pak Iqbal lagi. Pak Iqbal, apakah masih bergabung bersama kami? Ya, Pak Iqbal. Ya, halo. Ya, Pak Iqbal, ini tadi sempat disebutkan tentang partisipasi pemilih yang rendah. Ini terlihat dari mana dan seberapa rendah sih sebenarnya yang terprediksi oleh Perludem? Baik Mbak, kita pertama melihat gitu ya bagaimana dinamika yang terjadi di Pilkada Jakarta ya. Seperti di awal ada beberapa exit poll yang kemudian melihat gitu ya ada indikasi penurunan jumlah pemilih dan itu sudah terlihat dari awal. Itu pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa di awal kita sempat pesimis gitu ya, apakah kemudian DKI Jakarta memiliki calon yang memang bersandarkan pada elektabilitas yang tinggi atau enggak. Ini kan terjadi di Jakarta. Di Jakarta pilkadanya tidak menghadirkan calon-calon dengan yang memang elektabilitas tinggi dari awal. 2 orang elektabilitas paling tinggi di Jakarta itu justru tidak dicalonkan oleh partai manapun. Kayak kita bisa lihat hal tersebut tuh. Artinya, ini kan juga berpengaruh terhadap hal demikian juga. Ketiga, kita juga bisa berasumsi ya dalam hal lain gitu ya. Misal salah satunya bagaimana masyarakat juga capek dan jenuh dengan bagaimana pemilihan kepala daerah dilakukan sangat-sangat dekat sekali dengan kemudian pasca pemilihan presiden dan legislatif Februari kemarin. Ini masyarakat nggak punya jeda waktu nih dengan antar pemilihan yang ada. Mereka harus kemudian menerima isu-isu politik kembali, mereka harus memilih kembali, menyandingkan berbagai calon dan sebagainya. Dan mungkin ada faktor lainnya yang bisa saja terjadi ya, bisa jadi terkait sosialisasi dan sebagainya. Cuma ini tidak kami kira tidak terlalu bisa kuat ketika disandarkan satu argumen bahwa karena form C6 tidak terdistribusi dengan baik, tapi kemudian partisipasi publik menurun seperti itu ya. Namun memang perihal masalah tadi ya, masalah teknis yang kemudian dilakukan oleh penyelenggara itu sangat baik sekali kalau misalkan memang mau dikritisi gitu ya.
Tapi kemudian kalau misalkan harapannya adalah hanya sebatas kemenangan atau bisa jadi untuk membuka potensi adanya pemilihan suara ulang atau kemudian ada pemilihan ronde kedua gitu ya, pikir akan cukup sulit. Kami lebih menyarankan bagaimana segala evaluasi ini adalah evaluasi bagi penyelenggara dan kemudian pengawas, yang artinya ini akan menjadikan pemilihan ke depan lebih baik ketika memang niatnya seperti itu. Baik, Pak Ali ingin ditanggapi? Ya, saya pikir begini, kalau soal tadi partisipasi rendah itu, kan kita sama tahu ya, kedua cagup ini memiliki kedua kontestan 01, 03 ini kan memiliki salah satu figur yang cukup kuat. Di 01 ada Pak Ridwan Kamil, di 03 tuh ada Pak Rano Karno. Menurut saya sangat tidak sepenuhnya relevan partisipasi publik itu seperti dikatakan Mas Iqbal, karena ada dua tokoh tidak dicalonkan sehingga masyarakat malas. Enggak. Jakarta itu masyarakatnya semua sudah melek media, sudah punya HP yang canggih-canggih yang bisa googling kapan saja dan di mana saja. Saya pikir berbeda hal kalau dia di daerah-daerah yang agak terpencil lah ya, yang akses susah. Jakarta ini justru menurut saya dari tahun ke tahun itu tinggi partisipasi, minimal itu 70%. Seperti yang saya bilang di awal, memang ada 3, sekian juta tidak pemilih itu tidak sepenuhnya tidak suka terhadap paslon. Katakan kita ambillah paling moderat setengahnya saja yang golput, artinya tidak suka sama paslon, itu baru ada 1,5 juta sekian. Tapi itu kan variabel lain, tapi ada variabel lainnya juga yang kita temukan fakta di lapangan. Banyak daerah-daerah itu masyarakatnya tidak mendapatkan C6, dan itu diakui sendiri oleh KPU, khususnya di Jakarta Timur. Bahkan mereka mengatakan itu memohon maaf tidak maksimalnya pendistribusian soal C6 atau undangan ini. Jadi saya pikir bukan sepenuhnya yang tidak memilih itu karena tidak ada calon yang mereka inginkan. Enggak, ini ada faktor lain yang salah satunya tidak terdistribusinya C6 tersebut. Bahkan ada KPPS itu ya yang lucunya mengatakan kalau tidak bawa undangan tidak boleh mencoblos. Lah, waktu Pilpres aja mereka cuma bawa KTP bisa kok. Ini kan menjadi keanehan. Kami melakukan ke bawah itu, kita telusuri. Nah, jadi poin besarnya adalah kita mempertanyakan kinerja oleh KPU itu sendiri. Pertanyaannya, kok bisa sampai ya pendistribusian C6 tidak maksimal? Ada apa? Gitu loh. Bahkan di daerah-daerah khususnya para pemilih-pemilih pemilih-pemilih pasangan 01 gitu loh, Mbak. Baik, saya ke Pak Aldi mungkin. Pak Aldi, ini tingkat partisipasi pemilih rendah, faktornya yang dari tadi dibahas ini distribusi C6-nya kurang maksimal dan juga memang golputnya tinggi begitu. Anda sepakat nggak kalau golput ini memang tinggi dan apakah sudah diprediksi oleh tim Pram Rano? Saya nggak sepakat sih, karena pertama ini ya, saya sepakat dengan Bang Ali bahwa media ini kan sebagai tempat kita untuk mendidik juga ya. Jadi saya memberitahu bahwa tidak ada klaim kemenangan, tapi ini adalah fakta dan kenyataan bahwa KPU sudah melegitimasi angka 50,07% untuk pasangan 03 Pramono Rano. Berarti itu fakta bahwa Pramono Rano mempunyai angka tertinggi dan lolos dalam satu putaran. Memang benar, kami belum ditetapkan sebagai gubernur dan calon gubernur, tapi kami sudah memenangkan pertarungan karena sudah ditetapkan angkanya. Poinnya di situ, itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, saya selalu bilang di media-media bahwa ini ada upaya untuk penggiringan opini. Kenapa saya bilang penggiringan opini? Karena sebenarnya dari 47% angka golput, itu kan tidak bisa semuanya dibilang bahwa tidak mendapatkan pemberitahuan C6. Lalu saya mengutip juga tadi Bang Ali bilang bahwa masyarakat Jakarta ini sudah menggunakan handphone dan sudah bisa mencari informasi dari mana saja. Berarti logikanya masyarakat Jakarta seharusnya bisa mengetahui juga, karena banyak sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Jakarta dan juga dari media-media bahwa kita bisa datang ke TPS dengan membawa KTP. Mungkin ada beberapa kasus seperti yang dibilang oleh Pak Bang Ali, ya itu kan tinggal dibuktikan aja berapa orang, berapa angkanya, berapa banyak, di mana dan siapa, itu kan tinggal
tinggal masalah pembuktian. Tapi itu tidak bisa diklaim bahwa C6 ini mempengaruhi dari 47% orang golput, enggak. Dan balik lagi tidak pernah ada sejarahnya rata-rata pilkada maupun pilpres di Indonesia ini 70-80%. Paling tinggi itu pada saat pilkada di Jakarta tahun 2017. Karena itu terjadi polarisasi yang tinggi antara Ahokers dengan anak Abah, sehingga membuat orang mendukung masing-masing jagoannya. Itu membuat akhirnya tingkat pilkada partisipannya itu naik sampai ke 70%. Setelah itu tidak pernah mencapai segitu. Dari tahun ini juga bukan hanya di Jakarta kita mengalami penurunan tingkat partisipasi politik. Di Sumatera Utara itu 50% golputnya. Lalu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten itu 38% ke atas. Belum lagi daerah-daerah lain. Memang banyak faktor yang membuat peningkatan golput di pilkada serentak tahun 2024 ini. Kenapa? Mungkin bisa jadi pertama masyarakat trust issue mengenai kejenuhan cawe-cawe, penggunaan abuse of power, itu juga bisa menjadi salah satu kejenuhan masyarakat. Lalu yang kedua, nah bicaranya kayak gini, kalau misalnya kita bicara bukan salah satu faktornya adalah tokoh, saya selalu berbicara bahwa Kang Emil ini mempunyai followers 21 juta Instagram, itu sangat besar sekali loh. Terus habis itu beliau juga sudah mencoba mencalonkan diri sebagai calon digadang-gadang sebagai calon presiden Republik Indonesia kemarin saat Pilpres, yang otomatis popularitasnya sudah sangat maksimal, dan saya yakin 100% masyarakat Jakarta ini sudah sangat mengenal Kang Emil. Pertanyaannya, kenapa masyarakat Jakarta ini tidak memilih ke sana atau tingkat partisipasi golputnya tinggi? Bahkan Kang Emil yang berangkatnya dari 50% landing di 39%, berarti ini udah bicara bukan popularitas, tapi ini berbicara ketidaksukaan masyarakat Jakarta terhadap tokohnya, yaitu mungkin pasangan Ridho. Saya yakin kalau misalnya tidak ada Pramono Rano, mungkin angka golputnya itu pasti akan lebih tinggi. Kenapa? Karena tingkat kejenuhan dengan tingkat ketidaksukaan kepada tokohnya itu akan mempengaruhi tingkat golput. Justru dengan adanya Pramono Rano ini, yang secara 2 bulan diperkenalkan ke publik bisa mendapatkan 50,07% dan menang 1 putaran, ini adalah angin segar di mana masyarakat bisa menaruh harapannya. Baik, Mas Aldi tahan dulu, saya ke Pak Ali. Pak Ali, boleh ditanggapi pernyataan dari Pak Aldi tadi? Iya, yang menjadi pertanyaan besarnya itu justru begini. Oke lah, hari ini angkanya 50,07% ditetapkan. Tapi ingat, suara Mas Pramdul itu cuma 2,1 juta dari 8, sekian juta DPT. Artinya cuma 25% warga Jakarta kalau mau bicara mewakili ya. Dan ini kan saya pikir tidak terlalu legitimasi juga gitu loh, kemenangan angka-angka ini gitu loh. Nah jadi saya pikir lagi-lagi kami mengatakan bahwa rendahnya partisipasi pemilih di Jakarta ini salah satu bentuk dugaan kecurangan yang kami sampaikan, bahwa tidak mungkinlah secara logik orang Jakarta itu tidak antipati katakan ya terhadap isu atau perpolitikan, itu tidak mungkin. Justru pusat politik itu kan adanya di Jakarta. Mereka bisa mengenal politik, tokoh-tokoh berpengaruh dan lain sebagainya itu justru di Jakarta. Jadi saya pikir kalau ada narasi yang mengatakan jenuh dan lain sebagainya, justru itu saya bisa membantah itu, karena justru di Jakarta inilah kiblatnya, etalasenya politik nasional. Justru orang daerah itu untuk mengetahui politik, perkembangan, situasi dan lain sebagainya itu dari Jakarta gitu loh. Apalagi di sini semua perangkat, fasilitas semua lengkap, baik dari internet, ya kan, sinyal dan lain sebagainya itu bagus-bagus gitu. Jadi saya meyakini tetap karena faktor tidak terdistribusinya dengan sempurna ya undangan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat ketika mendatangi TPS juga, KPPS yang juga mengatakan harus ada undangan. Nah disinilah letak kesalahan menurut saya ya, tidak tersosialisasi dengan baik dari pihak KPU terhadap masyarakat bahwa bisa mencoblos dengan KTP saja tanpa harus dengan undangan. Nah poin pentingnya adalah undangan ini kan adalah hak konstitusional yang saya katakan tadi. Apakah ini grand design? Ya kan? Itu menjadi pertanyaan saya, agar masyarakat kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih pemimpinnya gitu loh. Gitu loh Mbak. Jadi ini pertanyaannya.
gitu. Baik. Satu informasi akan hadir sesaat sebelum kita lanjutkan sesi dialog. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung yakin semua pihak akan menghormati hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jakarta oleh KPU. Pramono mengatakan mekanisme rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024 sudah digelar secara terbuka. Ia pun memuji proses penghitungan suara yang dinilai terbuka, termasuk keleluasaan masyarakat dalam mengakses data KPU. Politisi PDI Perjuangan ini juga menghormati langkah yang ditempuh kubu pasangan calon lainnya dan wajar pihak yang tidak sependapat menempuh upaya apapun. Yang terpenting sesuai dengan koridornya. Ya, Indonesia atau kita adalah negara demokrasi. Kalau memang masih ada pandangan-pandangan yang berbeda, silakan. Karena ini kan negara demokrasi dan saya tentunya memberikan penghormatan dan apresiasi apapun yang dilakukan untuk memperjelas dari proses pemilihan gubernur di Jakarta ini. Karena bagi saya pribadi, pemilihan gubernur Jakarta ini tentunya diharapkan bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain karena dilakukan secara riang gembira, transparan, terbuka, dan baru pertama kali inilah pemilihan gubernur di Jakarta. Ya, dialog kami lanjutkan, Mas Iqbal. Mas Iqbal, kalau Anda melihat posisi saat ini legitimasi di Pilkada Jakarta bagaimana? Baik, ya memang kalau misalkan dibilang gitu ya Mbak, ya apakah sangat legitimate atau enggak gitu ya. Ya kami kira itu sudah cukup suara yang ada, dan kemudian dari hasil teman-teman semua, karena kan yang dihitung itu kan dari jumlah perolehan gitu ya, tidak pada jumlah utuh. Kita kan bisa berkaca bagaimana sistem pemilu apa sih yang kemudian dipakai dalam Pilkada Jakarta, ya, sistem two-round system yang dipakai itu kan dilihat dari bagaimana suara total, ya perolehan suara total, kemudian dicari 51 apakah kemudian sudah mencukupi atau belum. Nah kemudian kemarin sempat ditafsirkan oleh Ketua KPU Jakarta, ya Mas Wahyu, kemudian menyatakan 50 plus 1 suara. Artinya secara legitimate ya sudah cukup legitimate suara yang kemudian sudah didapatkan sekarang. Tapi ketika memang lagi-lagi mau dipertanyakan gitu ya dengan berbagai pendapat tadi dari rekan-rekan semua, maka yang paling penting lagi kita perlu mengingatkan bahwa gugatan-gugatan ketika mau dilangsungkan, apakah kemudian nanti akan berpengaruh signifikan terhadap suara, kita perlu berkaca pada bagaimana tujuan dari gugatan tersebut, gitu ya, itu pertama. Kedua, bukti konkret yang mau dipakai, gitu ya. Dan ketiga, kita perlu mempertebal, ya, dan kami akan mempertebal bahwa akan cukup sulit mengkorelasikan bagaimana hanya distribusi form 6 dan kemudian beraturan sebenarnya berpengaruh terhadap partisipasi pemilih warga Jakarta yang memang sedari awal memiliki indikasi yang akan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tadi disampaikan masalah popularitas, ya, kemudian masalah elektabilitas ini kan tidak hanya sekadar dia terkenal atau enggak, tapi lebih jauh lagi apakah dia sesuai dengan preferensi pemilih. Itu yang paling penting. Ya. Begitu, artinya yang sekarang sudah masuk suara dan sebagainya itu adalah sesuai dengan preferensi pemilih, dan memang DKI Jakarta dari awal sering sekali untuk membicarakan apakah calon-calon yang ada sudah cukup untuk kemudian disesuaikan dengan preferensi pemilih, yang itu bisa kita lihat bagaimana elektabilitas orang-orang tersebut disandingkan satu sama lain. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Saya beri kesempatan untuk dari tim Rido, Pak Ali, dan juga tim Pak Pramrano, Pak Aldi untuk memberikan closing statement singkat saja. Pak Ali, boleh? Ya, saya singkat saja. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini pihak KPU belum ada menyatakan siapa gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih. Artinya masyarakat Jakarta, saya minta bersabar, masih panjang prosesnya, masih ada upaya hukum di Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan termakan narasi menang satu putaran atau bahkan menang oleh salah satu calon khususnya nomor urut 3. Jadi proses masih panjang dan diharap bersabar. Baik, Pak Aldi. Pak Aldi senyum-senyum ini kayaknya.
Silakan Pak Aldi. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat Jakarta karena 50,07% itu bukan suara siapa-siapa, tapi itu adalah suara masyarakat Jakarta yang perlu kita jaga tentunya. Alhamdulillah kemarin sudah disepakati dan tidak ada perbedaan angka dari yang dihitung dari setiap paslon 1, 2 maupun 3. Sehingga sudah ditetapkan bahwa 50,07% suara masyarakat Jakarta adalah kemenangan milik Pramono Rano. Memang belum ada ketetapan sebagai gubernur dan wakil gubernur, tapi jika sudah ada ketetapan angka 50,07% berarti satu putaran itu sudah menjadi fakta. Dan kami juga mempersilahkan bagi seluruh yang merasa keberatan ada tempatnya karena itu adalah hak konstitusi, dan kami juga percaya kepada pihak penyelenggara maupun penjaga demokrasi Indonesia masih berpegang teguh keadilan untuk masyarakat Indonesia khususnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali, Pak Aldi, Pak Iqbal sudah bersama kami di Dialog Sindo sore-sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Ya, salam sehat Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi Taci Yassin Maimun sebagai pemenang kontestasi Pilkada Jateng 2024. Pasangan Lutfi Yassin memperoleh lebih dari 11 juta suara. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang digelar KPU Jawa Tengah menetapkan pasangan calon gubernur wakil gubernur Ahmad Lutfi Taci Yassin Maimun sebagai pemenang kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024. Lutfi Yassin meraih suara terbanyak di pemilihan gubernur Jawa Tengah 2024 dengan jumlah perolehan suara sebanyak 11.390.191 suara. Sementara itu pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi meraih 7.870.084 suara. Hasil rekapitulasi suara dituangkan dalam surat keputusan KPU Jawa Tengah yang diserahkan kepada kedua saksi dari pasangan calon dan Bawaslu Jawa Tengah. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ahmad Lutfi dan Taci Yassin dengan perolehan suara sah sebanyak 11.390.191. Jika tidak ada gugatan sengketa pilkada yang diajukan, KPU Jawa Tengah akan melakukan penetapan paslon terpilih setelah diterimanya konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi yang disampaikan melalui KPU RI. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma mendapatkan suara terbanyak di pemilihan Gubernur Banten 2024. Andra Dimyati unggul atas pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi. Dari hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Banten, pasangan nomor urut 1 Airin Ade mendapatkan jumlah total suara 2.449.183 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Andra Dimyati mendapatkan 3.102.501 suara. Hasil rekapitulasi ini ditandatangani semua anggota KPU Provinsi Banten, termasuk ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 2. Pemirsa, Indonesia terus mematangkan persiapan jelang laga perdana Grup B Asian Cup 2024 melawan Myanmar. Skuad Garuda berharap bisa mengawali turnamen ini dengan hasil manis. Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang laga perdana Grup B ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar yang digelar pada 9 Desember. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa laga melawan Myanmar yang diperkuat oleh pemain timnas senior akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda yang diisi pemain muda. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tetap optimistis dan menegaskan pentingnya persiapan yang matang. 미얀마 팀은 일단 승인 대표팀 나오니까 아무래도 우리보다 더 좋은 팀이지 않을까 조심스럽게 생각하고 있고 그렇지만 우리가 조직이나 모든 것을 잘 만들어서 나가면 승산은 분명히 있을 것이다 생각한다고. Shin Tae-yong juga mengungkapkan bahwa daftar 24 pemain yang dibawa ke turnamen ini sudah final.
Namun ia masih mencari susunan terbaik untuk starting 11 yang akan tampil pada pertandingan pembuka. Dengan semangat dan persiapan yang matang, Timnas Indonesia berharap dapat mengawali langkah di ASEAN Cup 2024 dengan hasil yang positif. STY sempat menyinggung soal fasilitas di Myanmar saat latihan perdana jelang Piala AFF 2024. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan ini tetap waspada terhadap tuan rumah dan siap memberikan yang terbaik. Sejak Jumat lalu, Timnas Indonesia sudah menggelar latihan di Myanmar. Skuad Garuda cukup memiliki waktu untuk mematangkan skuad beberapa hari jelang laga perdana di Tuwon Stadium. Namun di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyoroti fasilitas yang ada. Menurutnya, fasilitas untuk latihan Timnas Indonesia dinilai kurang mendukung selama berlatih di Myanmar. Meski kurang memadai, namun STY tetap serius dalam menjalani persiapan laga anak-anak asuhnya. STY berharap dengan komposisi pemain serta racikan yang sudah dipersiapkan bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan mengawali persaingan di Piala AFF 2024 menghadapi Myanmar malam nanti di Stadion Tuwuna Yangon. Untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat sepak bola Abdul Haris. Selamat sore Bung Ais. Selamat sore Mbak Friska. Ya Bung Ais, gimana nih peluang kita lawan Myanmar nanti malam? Iya, terus terang agak deg-degan ya. Karena kita datang dengan skuad U22 mayoritas semuanya hanya Asnawi Mangku Alam aja yang usianya di atas 22 ya, usianya 25 tahun. Sementara yang lain itu 22 dan disayangkan juga Ivar Gertner, Justin Hapner itu tidak bisa tampil di pertandingan malam ini, entah nanti di semifinal atau final. Ini jadi kendala tersendiri buat kita. Memang ada Asnawi, ada Pratama Arhan, dan alhamdulillahnya Rafael Strike juga sudah datang, sudah bergabung. Nah, masalahnya ini tim kan persiapannya sangat singkat sekali. Hanya beberapa pekan saja di Gianyar, Bali kemarin TC-nya. Dan juga Asnawi baru bergabung di Myanmar. Rafael Strike juga baru bergabung di Myanmar. Yang dikhawatirkan ini kan chemistry-nya belum dapet tim ini. Meskipun beberapa diantaranya pemain-pemain U22 ini sudah beberapa kali main bersama. Sementara yang kita hadapi Myanmar ini kan tim senior yang sudah lama bergabung, yang sudah solid gitu ya, internasionalnya lebih tinggi, betul. Baik, kalau ngomongin soal chemistry agak khawatir, tapi gimana kalau soal fasilitas? Kemarin coach sempat bilang bahwa fasilitasnya kurang memadai, lapangan dan sebagainya. Menurut Bung Ais, ini akan mempengaruhi performa timnas juga nggak? Ya, saya pikir ini tidak terlalu lah ya, karena fasilitas yang kita terima di sana juga dengan fasilitas yang Myanmar pakai kan sama. Artinya itu nggak terlalu berpengaruh. Yang paling berpengaruh ini adalah komposisi pemain kita. Apalagi kabarnya dari press con terakhir, Coach Shin Tae-yong mengatakan bahwa ada 3 pemain yang masih diragukan apakah starter atau tidak. Dan ini 3 pemain penting, yakni Asnawi Mangku Alam, Rafael Strike, dan juga Ronaldo Kuate. Nah, yang kalau Ronaldo Kuate mungkin ada beberapa pemain lain yang bisa menggantikan, tapi Rafael Strike dan Asnawi ini kalau seandainya dia tidak bisa tampil starter, tentu ini jadi kendala buat tim kita karena mayoritas pemain-pemain kita ini untuk level internasionalnya jam terbangnya masih sangat minim. Baik, kita tahan dulu dialognya. Ada informasi yang akan hadir. Rekor pertemuan Timnas Indonesia versus Myanmar di Piala AFF sangat didominasi skuad Garuda. Duel sudah berlangsung 5 kali, Indonesia tercatat tidak pernah kalah. Anak-anak Merah Putih nyaris membukukan rekor sempurna, yakni 4 kemenangan dan 1 imbang kontra Myanmar. Timnas Indonesia dan Myanmar tercatat tidak pernah absen mengikuti Piala AFF. Dari 14 edisi sebelumnya, mereka selalu ikut berpartisipasi.
Ada 5 pertemuan selama edisi tersebut. Semua pertemuan selalu terjadi di fase grup. Indonesia nyaris membukukan skor sempurna, yakni 4 kemenangan dan 1 imbang kontra Myanmar. Ya, dialog kami lanjutkan. Bung Ais masih bersama kami? Ya, masih, alhamdulillah. Iya, catatan rekor Indonesia lawan Myanmar ini cukup baik gitu rapornya. Menurut Bung Ais gimana? Kenapa dengan catatan raport yang cukup baik ini masih khawatir gitu untuk malam ini? Iya, karena kalau kita lihat itu tidak bisa jadi patokan ya. Kita punya statistik bagus. Sebetulnya kita sudah 16 kali pertemuan total bersama Myanmar ya. Dan Indonesia 9 kali menang, hanya 4 kali kita kalah dan 3 kali seri. Tapi itu kan pertemuan antara Indonesia dan Myanmar levelnya level senior. Pemain-pemain yang menghadapi Myanmar pemain-pemain senior. Sekarang yang kita bawa adalah pemain U22. Bahkan Coach Sintayong sendiri mengatakan bahwa ini pertandingan tidak akan mudah karena mereka pakai pemain senior, sementara kita pakai pemain U22. Ini jadi kurang apple to apple gitu ya? Betul gitu, kurang apple to apple. Sehingga ya mudah-mudahan ya, walaupun kita pakai pemain U22, kita masih bisa memberi perlawanan. Ya minimal kita bisa menang dulu deh di pertandingan kali ini. Karena kalau saya pikir ini pertandingan yang sangat menentukan langkah kita ke depan. Kalau lawan Myanmar saja kita tidak bisa menang, apalagi nanti lawan Filipina dan juga lawan Vietnam di pertandingan ketiga. Ya, menurut Bung Ais ini bisa bertahan atau cukup kuat untuk menandingi Myanmar? Ya, saya pikir kita punya kapasitas untuk bisa tampil menyerang ya, karena pemain-pemain kita ini kalau kita nilai masih ada nama-nama seperti Pratama Arhan, Asnawi, dan juga jangan lupa Marcelino Ferdinand. Ini pemain yang sedang on fire, yang kemarin di pertandingan terakhir menghadapi Arab Saudi cetak 2 gol. Mudah-mudahan ya Marcelino Ferdinand bisa jadi pembeda, bisa jadi kartu asnya tim Indonesia ini di tangan Coach Sintayong. Ya kalau tidak ya saya pikir agak repot jika kita berharap dengan pemain-pemain yang lain yang notabene pengalaman internasionalnya masih sangat minim. Baik, kita akan lanjut dialog setelah satu informasi ini. Timnas Indonesia akan mengawali persaingan di Asian Cup 2024 menghadapi Myanmar di Stadion Tuna Yangon malam nanti pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi line up Timnas Indonesia versus Myanmar? Berikut informasinya. Sintayong diprediksi masih akan memakai skema 3-4-3 dalam laga malam nanti. Cahya Supriyadi di posisi penjaga gawang, Ferrari Kadek Arel dan Doni Tri di lini belakang, Asnawi dan Pratama Arhan di bek sayap, Marcelino dan Arkan Fikri double pivot di lini tengah. Kemudian trio Ronaldo Kuateh, Victor Detan serta Rafael Struijk menjadi trisula di lini depan. Bung Ais, ya. Menurut Bung Ais apa yang perlu diantisipasi oleh tim Indonesia untuk lawan Myanmar malam nanti? Mentalitas. Saya pikir mentalitas ini sangat penting buat tim ini karena ini tim-tim pemain muda butuh leadership di sini. Ini fungsinya seorang Asnawi, fungsinya seorang Pratama Arhan, fungsinya Marcelino Ferdinand yang punya pengalaman internasional lebih. Mudah-mudahan 3 pemain ini dan Rafael Struijk tentu ya, mudah-mudahan 4 pemain ini bisa mengangkat mental motivasi para pemain lainnya untuk bisa bertanding menyaingi Myanmar di pertandingan nanti. Mudah-mudahan kita bisa curi kemenangan dulu di pertandingan kali ini. Iya, sudah ada prediksi starting 11? Ya, kalau saya pikir starting 11-nya tidak jauh dari pola 3 back ya. Bisa 3-4-3 atau 3-4-1-2 seperti saat Indonesia menghadapi Arab Saudi. Kalau 3-4-1-2 berarti satunya di tengah itu, di belakang striker itu bisa jadi Marcelino Ferdinand dan di depannya bisa Hoki Caraka dan Rafael Struijk. Atau kalau 3-4-3 ya berarti Ronaldo Kuateh bisa masuk,
kemudian Rafael Strike dan Hoki Caraka bisa tampil sebagai Trisula di depan, sementara Marcelino bisa jadi memang berduet bersama Arkan Fikri di lini tengah sebagai holding midfielder. Ya artinya memang pilihan strateginya, pilihan formasinya masih sangat terbuka antara pola 3-4-3 atau 3-4-1-2. Tapi saya pikir tidak jauh dari itulah. Baik, target logis untuk tim Indonesia? Mudah-mudahan kita bisa menang walaupun selisihnya hanya 1 gol saja. 1 dan berapa prediksi skornya, Bung Ais? Ya, kalau saya pikir kita menang dengan margin 1 ya bisa 1-0 atau kita menang 2-1. Ya, baik. Terima kasih yang terbaik untuk tim Indonesia malam nanti melawan Myanmar. Terima kasih Bung Ais sudah bergabung bersama kami sore ini. Sama-sama. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan bahan pokok di ibu kota terus merangkak naik. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah. Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah komoditas kebutuhan pokok kembali naik harga. Kondisi ini terjadi di antaranya di Pasar Johar Baru, Jakarta. Dalam seminggu ini, bawang merah naik harga menjadi Rp50.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp37.000 per kilogram. Sementara telur yang sehari sebelumnya masih Rp26.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging ayam yang sebelumnya di kisaran Rp35.000, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Telur aja udah langsung udah melonjak lumayan juga sih telur. Minyak juga udah naik. Kayak cabai udah lumayan loh, udah pada naik juga sih. Kayak bumbu-bumbu apa semua ini. Belanjaan sayuran juga semua udah pada naik. Kalau mau mendekatin Natal, Tahun Baru udah pasti. Mahalnya harga kebutuhan bahan pokok juga terjadi di Pasar Tradisional Argosari yang merupakan pasar tradisional terbesar di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejak 2 pekan, kenaikan harga terjadi terutama pada komoditas bawang merah, minyak goreng, hingga daging ayam dan sapi. Akibat kenaikan harga ini, sejumlah pedagang mengeluh karena omsetnya jatuh. Mereka pun berharap pemerintah menstabilkan harga kembali seperti semula. Tim News melaporkan. Pemirsa, Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. SPPG Tanah Sareal menyiapkan makanan untuk lebih dari 3.000 siswa di 15 sekolah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kecukupan gizi, kebersihan, dan keamanan makanan yang menjadi amanah Presiden Prabowo Subianto. Tiap porsi makanan harus mengandung sedikitnya 600 kalori dari sumber karbohidrat. Tiap hari menu makanan dipastikan berbeda. Pemerintah telah menganggarkan Rp71 triliun untuk pelaksanaan makan bergizi gratis yang dimulai serentak tahun depan. Program ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi siswa dan juga masyarakat sekitar. Manfaat dari makan bergizi gratis ini kan pertama manfaat untuk orang tua. Karena makan bergizi gratis ini mengurangi pengeluaran orang tua, karena itu otomatis menguatkan ekonomi keluarga. Selanjutnya adalah makan bergizi gratis ini memberdayakan ekonomi lokal. Karena pembelian bahan dari peternak, pedagang, pekebun, petani. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, PT Pertamina Persero mencatat penyaluran BBM bersubsidi sudah sebanyak 39,7 juta kiloliter dan LPG 3 kg telah mencapai 6,9 juta ton hingga per Oktober 2024. Pertamina mengklaim saat ini telah mengembangkan sistem digital untuk mendukung penyaluran BBM dan LPG bersubsidi yang lebih tepat sasaran. PT Pertamina Persero mencatat penyaluran bahan bakar minyak subsidi atau Public Service Obligation, yakni jenis biosolar dan Pertalite, sudah sebanyak 39,7 juta kiloliter per Oktober 2024. Penyaluran BBM subsidi itu pun akan bertambah hingga akhir tahun, yang diperkirakan mencapai 48,6 juta kiloliter. Sementara itu, untuk realisasi penyaluran LPG bersubsidi atau LPG tabung 3 kg, sudah sebanyak 6,9 juta ton hingga Oktober 2024.
Pertamina menargetkan penyaluran LPG 3 kg akan mencapai 8,3 juta ton di akhir tahun. Pertamina mengklaim saat ini telah mengembangkan sistem digital untuk mendukung penyaluran BBM dan LPG subsidi yang lebih tepat sasaran. Pendataan terhadap konsumen BBM dan LPG subsidi pun terus dilakukan Pertamina. Berdasarkan data Pertamina, pendataan pengguna biosolar sudah 100% dan seluruh transaksinya menggunakan QR Code My Pertamina. Sedangkan pendataan pengguna Pertalite saat ini sudah 79%. Sementara pendataan pengguna LPG 3 kg saat ini sudah sebanyak 53,6 juta orang, di mana 85% yang merupakan sektor rumah tangga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara tentang zakat, pajak, dan bea cukai dalam konferensi internasional di Riyadh, Arab Saudi. Hal ini sejalan dengan upaya modernisasi ekonomi, mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan yang merata. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam memenuhi undangan khusus Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad Al-Jadan menegaskan bahwa negara-negara Teluk di Timur Tengah sedang banyak melakukan reformasi keuangan negara, kebijakan fiskal dan perpajakan. Tujuannya disebut untuk modernisasi ekonomi, mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. Dalam pertemuan khusus yang membahas Global Challenges, pengelolaan State Finance, Governance Budget and Fiscal Policy, Sri Mulyani mengungkapkan keberhasilan Indonesia dalam memulihkan ekonomi pasca COVID-19 dan tantangan kebijakan fiskal, reformasi perpajakan serta tata kelola fiskal global yang sangat menantang, namun penting bagi semua negara. Di sisi lain, pemerintahan 5 tahun ke depan memastikan kemakmuran melalui penciptaan pendapatan ekonomi yang berkelanjutan yang fokus mengarahkan pertumbuhan ekonomi.